Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Asri, alur singkat cerita film. Pada video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul The Children's Strike, yang dirilis pada tahun 2024. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang masa kecil Violet bertalenta yang bernama Amerigo Speranza pasca Perang Italia. Seperti apa kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang violin terkenal bernama Amerigo Speranza yang sedang bersiap tampil. Tiba-tiba ia mendapat telepon yang mengabarkan jika ibunya meninggal. Manajernya pun menyarankan agar konsernya dibatalkan. Namun Amerigo bersikeras untuk tetap tampil. Saat berjalan menuju panggung, Amerigo berhalusinasi melihat dirinya sewaktu masih bocah. Ia kemudian tetap melanjutkan konsernya dengan perasaan gelisah. Mundur jauh ke belakang, di mana saat itu Amerigo masih berusia 8 tahun yang tinggal di Napoli pada tahun 1944 saat terjadi serangan militer. Terlihat ibu Amerigo yang panik mencari anaknya. Amerigo yang bersembunyi di bawah gerobak malah tertawa-tawa. Tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat asap tebal di daerah itu. Amerigo yang ketakutan segera memanggil ibunya. Tak lama ibunya menemukan Amerigo dan mereka pun segera menyelamatkan diri. Pada tahun 1946, Amerigo diajak ibunya menuju suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke sebuah tempat komunis di mana anak-anak didata dan dikirim ke utara Italia agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Mereka lalu menemui seorang wanita bernama Maddalena. Saat pulang, tetangganya sedang membicarakan tentang program pengiriman anak. Mereka berkata jika di sana anak-anak akan dipotong tangan kakinya lalu dimasukkan ke oven. Amerigo yang terkejut lalu memandangi ibunya. Tetangga itu lalu bertanya apakah ibu Amerigo juga akan menjual anaknya. Ibunya lalu berkata jika ia belum mengambil keputusan. Di rumah, Amerigo bertanya apakah ibunya akan menjualnya ke Rusia. Ibunya berkata jika ia tak akan melakukannya. Di sisi lain, terlihat seorang pria kaya bernama Piero sedang memotivasi anak-anak agar menjadi sepertinya. Ia juga memberikan beberapa uang kepada mereka. Kemudian ia pergi ke rumah Amerigo dan menemui ibunya. Piero membeli 2 karung kopi dan sesekali menggoda ibu Amerigo. Lalu ibunya menyuruh Amerigo untuk mencari kain bekas. Ibunya memang sering melayani si pria kaya demi mendapatkan tambahan uang. Amerigo kemudian mencari beberapa kain bekas bersama temannya yang bernama Tommasino. Mereka kemudian pergi menuju pasar. Selanjutnya di rumah, Amerigo memandangi ibunya yang sedang memilah kain sambil bersenandung dengan suara yang indah. Malam harinya, Amerigo berkata jika kakinya dingin. Ibunya lalu menghangatkan kaki Amerigo dengan cara digosok-gosok. Suatu hari, Amerigo dan Tommasino bermain di gereja. Tommasino lalu mengambil beberapa koin di dalam tengkorak. Amerigo bertanya, kenapa dia melakukan hal itu? Tommasino lalu berkata jika orang mati tak butuh uang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seekor tikus yang lewat. Kemudian Amerigo menangkap tikus itu dan berkata jika ia memiliki sebuah ide untuk mendapatkan uang. Mereka lalu menemui teman mereka yang bernama Marussia untuk mengambil cat putih dari bengkel sepatu ayahnya. Ia juga memberitahu jika ayahnya akan membawanya ke program pengiriman anak. Amerigo lalu menenangkan Marussia dengan mengatakan jika mereka akan mencari uang dari berjualan tikus yang dicat putih. Setelahnya, mereka menjual tikus yang sudah dicat di pasar. Seorang wanita kemudian membeli tikus mereka. Tak lama kemudian, hujan turun membuat warna tikus itu luntur.
Sontak, wanita itu kaget dan berteriak memanggil keamanan. Mereka pun segera kabur, namun sayang Amerigo tertangkap orang-orang di pasar. Fierro datang dan meminta orang-orang agar tak memanggil keamanan. Saat Amerigo pulang, ternyata di rumahnya ada Maddalena. Diketahui jika ibunya telah menyetujui program pengiriman anak ke utara. Amerigo lalu berkata pada ibunya jika ia mau pergi ke utara asalkan dibelikan sepatu baru. Keesokan harinya, Amerigo dan ibunya mengurus dokumen untuk persyaratan program pengiriman anak. Termasuk juga Tomasino dan Marussia beserta orang tua mereka juga ikut mendaftar. Saat mereka sedang berjalan menuju ke kereta, terlihat beberapa wanita yang berorasi jika para anak-anak hanya akan disiksa di utara. Perkataan itu pun sempat membuat panik para orang tua dan anak hingga terjadi kegaduhan termasuk Amerigo dan ibunya. Lalu seorang wanita berkata agar para orang tua tak perlu khawatir dengan anaknya karena mereka akan dirawat dengan baik di sana. Wanita itu juga berkata agar mereka semua memikirkan nasib anaknya di masa depan jika terus hidup dalam kesengsaraan. Lalu Maddalena berkata tentang keponakannya yang berusia 11 tahun tewas tertembak pasukan Jerman saat melempar granat ke truk Jerman. Ia tak ingin kejadian serupa menimpa anak-anak di desanya. Maddalena lalu bersumpah demi kehormatannya jika anak-anak mereka pasti akan kembali dengan selamat. Mendengar ucapannya membuat para orang tua bisa merelakan anak-anaknya. Sebelum menaiki kereta, Amerigo diberi sebuah apel oleh ibunya dan ia lalu menaiki kereta. Kemudian saat kereta berangkat, para anak-anak melempar mantel yang mereka kenakan sebagai tradisi untuk keluarganya yang lain, termasuk Amerigo yang memberikan mantelnya untuk sang ibu. Lalu saat di kereta, Amerigo menyadari jika mantel yang mereka lempar terdapat nomor seri. Anak-anak pun panik karena takut di utara nanti mereka akan ditelantarkan karena tak memiliki mantel bernomor seri hingga mereka membuat kegaduhan. Lalu seorang pria datang mencoba meyakinkan mereka jika hal itu tidak ada hubungannya. Ia lalu meminta seorang anak untuk mengulurkan tangannya. Namun si anak takut jika pria itu hendak memotong tangannya. Pria itu ternyata menuliskan nomor seri di tangan anak-anak yang tercatat di bukunya. Hal itu pun membuat anak-anak sedikit tenang. Beberapa saat kemudian, Maddalena datang memberikan selimut kepada anak-anak dan menyuruh mereka untuk beristirahat karena perjalanan masih panjang. Keesokan harinya, mereka melihat jendela dan kagum dengan salju yang selama ini belum pernah mereka lihat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di Italia bagian utara. Mereka disebut iring-iringan musik dan orang-orang yang akan mengadopsi mereka. Kemudian di posko komunis, mereka disajikan makanan namun tak ada yang berani makan karena takut makanan itu telah diracuni. Maddalena yang mengetahui situasinya lalu meyakinkan anak-anak dengan memakan makanan yang tersaji. Melihat Maddalena baik-baik saja, akhirnya anak-anak memakan makanan itu dengan lahap. Selanjutnya, satu persatu anak-anak dijemput orang-orang yang hendak mengadopsi mereka. Lalu Marussia juga dijemput oleh sepasang suami istri, hingga tinggal Amerigo dan Tomasino yang belum. Tak lama kemudian datang seorang pria menjemput Tomasino. Kini hanya tinggal Amerigo seorang. Lalu para petugas membicarakan tentang pengadopsi Amerigo yang tak bisa datang karena istrinya sedang melahirkan. Mereka lalu memohon kepada seorang anggota komunis wanita bernama Derna agar mau membawa Amerigo. Dengan terpaksa, akhirnya Derna mau membawa Amerigo pulang bersamanya. Di jalan, Derna berkata bahwa Amerigo jangan terlalu mendambakan sebuah keluarga karena Derna hanya hidup sendiri. Malam harinya, Amerigo yang tertidur mengalami mimpi buruk. Ia lalu meminta Derna membacakan sebuah buku. Awalnya Derna tak mau karena di rumahnya tak ada buku cerita. Namun Amerigo tak mau mempermasalahkan buku apapun yang dibaca. Derna pun menuruti permintaan Amerigo. Tak lama saat dibacakan buku, Amerigo kembali tertidur. Di sebuah rumah, Amerigo diberi sebuah pakaian. Ternyata Derna mengajaknya ke rumah seorang pria bernama Alcide yang merupakan saudara Derna. Di sana, Amerigo disambut hangat oleh Alcide. Ia juga dikenalkan dengan anak-anak Alcide yang bernama Rifo, Lucio, dan Nario yang masih bayi.
Tiba-tiba Lucio marah kepada Amerigo karena baju yang dipakainya milik Lucio. Ayahnya pun memarahi Lucio dengan berkata jika semua barang di rumah ini boleh dipakai oleh siapapun. Kemudian Rifo mengajak Amerigo membereskan kandang ternak. Di dalam kandang, Rifo mengenalkan sapi peliharaannya yang diberi nama Martha. Kemudian perhatian Amerigo teralihkan oleh seonggok daging yang olahan di atas rak. Diam-diam ia mengambil sedikit dan memakannya. Apesnya, hal itu dilihat oleh Lucio yang langsung berteriak pencuri hingga membuat Amerigo terjatuh. Beberapa saat kemudian, Derna memanggil Amerigo. Derna lalu bertanya, "Seperti apa Ibu Amerigo?" Lalu ia berkata jika ibunya adalah wanita tercantik di Napoli dan banyak pria yang tertarik dengan ibunya. Beberapa hari kemudian, Amerigo yang sedang mengambil kayu bersama Rifo bertanya tentang Derna yang selalu memakai pakaian hitam seperti wanita tua. Rifo lalu menjelaskan jika Derna selalu teringat mendiang suaminya yang bernama Lupo, yang meninggal diarak oleh tentara Jerman menggunakan truk karena meledakkan pos Jerman. Di luar rumah, para tetangga mengajak Amerigo untuk melihat proses pembuatan roti di oven. Amerigo yang parno dengan cerita anak yang dimasukkan ke oven pun segera kabur dari tempat itu. Derna lalu menyusul Amerigo. Saat ketemu, Amerigo berkata jika ia ingin pulang ke Napoli. Derna lalu mengajak Amerigo melihat sebuah ladang gadung dan berkata jika Amerigo bisa pulang setelah ladang gadung itu sudah mengunik. Kemudian Amerigo diantar ke sebuah sekolah untuk belajar. Awalnya Amerigo tak mau karena ia pikir seragam yang ia kenakan adalah pakaian perempuan. Derna lalu menjelaskan jika seragam sekolah semuanya sama. Di dalam kelas guru bertanya tentang perkalian, namun semua murid tak bisa menjawab kecuali Amerigo. Guru pun kagum. Saat istirahat, Amerigo dirundung murid lain dengan berkata jika badannya bau. Lucio yang melihatnya pun langsung membelanya. Saat di rumah, Derna memberi beberapa alat tulis. Selanjutnya, Amerigo disuruh mandi menggunakan wewangian. Setelah mandi, ia berkata jika ia merasakan kedinginan. Derna lalu memeluknya. Di sini terlihat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Suatu hari, Lucio melihat ayahnya mengajari Amerigo cara bermain bola. Terlihat jika Lucio sedikit cemburu dengan perlakuan ayahnya. Esoknya di sekolah, mereka kedatangan murid baru yang bernama Rosanna. Diketahui juga jika Rosanna berasal dari Napoli seperti Amerigo. Terlihat juga Lucio yang terpana dengan kecantikan Rosanna. Di rumah, Derna mengajak Rosanna untuk makan. Namun ia menolak dan berkata jika Derna melakukan semua ini demi imbalan dari partai. Rosanna lalu pergi. Malam harinya, Amerigo bertanya apakah Derna merawatnya demi imbalan. Derna lalu menyangkal perkataan Amerigo dan menyuruhnya tidur. Keesokan harinya, Amerigo memandangi ladang gadung yang mulai menghijau. Selanjutnya, seluruh tetangga berkumpul untuk merayakan ulang tahun Amerigo. Ia mendapat hadiah berupa biola dari Alcide. Ia pun terlihat sangat senang. Lalu Derna memberikan sebuah surat yang mana surat itu adalah surat dari ibunya. Para tetangga meminta Amerigo membaca suratnya. Namun karena malu, Amerigo kabur dan membaca surat ibunya sendirian. Beberapa hari kemudian, terlihat Amerigo yang sedang bermain biola. Alcide yang dari tadi melihat merasa kagum dengan cara bermain Amerigo. Namun Amerigo menjelaskan jika ia baru pertama kali memainkan biola. Alcide lalu berpesan agar Amerigo berlatih setiap hari. Beberapa waktu berlalu, Amerigo yang sedang bermain dengan Lucio kaget melihat ladang gandum yang telah mengunik. Tak lama, Rifo datang dan menyuruh mereka pulang. Di rumah, Derna menyiapkan pembekalan yang akan dibawa pulang Amerigo ke desa asalnya. Ia juga berkata akan mengirimi surat dan Amerigo bisa membalasnya jika mau. Di sini terlihat jika Derna merasa berat jika Amerigo harus pulang ke desanya. Saat kereta berangkat, Derna pun menangis, namun Alcide menguatkan Derna karena Amerigo bukanlah anaknya. Sesampainya di rumah, Amerigo menceritakan hidupnya di utara kepada ibunya. Lalu saat ia menunjukkan sebuah biola, ibunya justru marah-marah. Ia lalu menyimpan biola milik Amerigo.
Tak lama kemudian, datang tetangganya yang mengajak Amerigo kembali bekerja. Saat berjalan, Amerigo berkata jika ibunya seperti tak mencintainya. Ia ingin kembali ke utara di mana di sana ia merasa dicintai. Tetangganya lalu menjelaskan jika ibunya tumbuh tanpa kasih sayang. Itu sebabnya ibunya tak pandai mengungkapkan cintanya kepada Amerigo. Esoknya sepulang kerja, Amerigo mampir ke rumah sebuah gudang pelatihan musik. Di sana ia melihat beberapa orang yang memainkan alat musik termasuk biola. Lalu saat pulang, Amerigo mencari biola yang ibunya sembunyikan. Namun setelah mencari ke seluruh tempat, ia tak menemukan biolanya. Ibunya berkata jika biola Amerigo telah ia gadaikan di Pegadaian. Ia juga berkata jika dengan uang itu, ibunya bisa membeli kebutuhan untuk mereka. Amerigo yang kesal lalu melempar semua surat yang ia dapatkan dari ibunya. Karena marah, ibunya pun menampar Amerigo. Esok harinya, Amerigo yang terbangun diam-diam pergi dari rumah. Ia pergi ke stasiun dan naik kereta menuju utara. Selanjutnya, Derna yang hendak pergi melihat Amerigo berjalan dari kejauhan. Setelah sampai, Amerigo segera memeluk Derna. Ternyata Amerigo lebih memilih tinggal bersama Derna ketimbang ibunya. Ibunya juga mengirim surat di mana di dalam surat itu, ibunya mengetahui jika Amerigo kabur ke rumah Derna. Ibunya membolehkan Derna jika ingin merawat Amerigo. Di akhir surat tertulis kata-kata ibunya yang sangat indah. Terkadang, dia yang melepasmu justru lebih mencintaimu daripada yang mempertahankanmu. Scene berikutnya terlihat Amerigo yang telah dewasa kembali ke desanya menaiki kereta. Ia lalu masuk ke rumahnya yang dulu dan mengenang masa kecilnya. Amerigo lalu menemukan biola lamanya. Saat membukanya, ia menemukan surat penebusan gadai yang membuatnya menangis teringat mendiang ibunya. Dan film pun tamat. Seperti itulah kisah masa kecil seorang violin terkenal yang pernah hidup dalam kemiskinan pasca perang. Meski saat dewasa ia berhasil meraih cita-citanya, namun itu semua tak luput dari dukungan dan kasih sayang orang-orang terdekat. Terutama sang ibu, karena ibu adalah alasan kita bisa sampai ke titik ini. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.